Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah tetap dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah untuk mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang Asmaul Husna dalam rangka memantapkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini adalah asma Allah yang ke-57, Al-Hamid Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji. Segala sanjung, segala puji itu hakikatnya memang milik Allah. Dan karena pujian dan sanjungan itu adalah bagian dari rasa syukur. Alhamdu itu juga bagian dari rasa syukur kita, atau juga bisa berarti rela untuk. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Allah nyatakan bahwa aku telah memberikan cobaan kepada manusia, setelah itu aku puji. Karena dengan cobaan yang diberikan dia bisa melalui dengan sebaik-baiknya. Setelah aku memujinya, kata Allah, maka aku pun rela terhadapnya. Nah, disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam memberikan tentang pemahaman tentang Al-Hamid dengan asyukur. Kalau syukur itu digunakan dalam menyikapi tentang kenikmatan yang ia peroleh. Kalau hamid itu digunakan untuk satu sikap yang digunakan untuk menyikapi baik itu kenikmatan bagi dirinya atau kenikmatan bagi orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an 17 kali Al-Hamid. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai segalanya. Allah itu ghaniyyun hamid. Allah punya segalanya, Allah kaya raya dan terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala perlu menjelaskan tentang Al-Hamidnya lewat ayat-ayatnya. Maka setidaknya Allah menyebut 17 kali tentang Hamid. Yang pertama bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya segalanya. Dan kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kenapa sampai Allah menyandingkan Ghaniyun dengan Hamid? Karena apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada makhluknya.
kebutuhan bagi makhluknya dicukupi semuanya. Maka ada satu untuk memudahkan pemahaman bagi kita, kalau seseorang itu mempunyai sesuatu kemudian dia sering berbagi kepada sesamanya, kepada yang lainnya dengan apa yang dimilikinya, maka dia pasti akan dipuji karena begitu baiknya, begitu mulianya, dan begitu terhormatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang ghaniyun dalam surat Al-Baqarah ayat ke-267 ini, bahwa Allah mensifati hamidnya itu dengan disandingkan dengan ghaniyu. Allah punya kekuasaan, Allah bagi tu'ti mulka man tasya, Allah bagi kekuasaan kepada hambanya yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Allah punya kemuliaan, Allah bagi kepada hambanya. Karena apa yang kita miliki hakikatnya adalah memang pemberian dari Allah, sehingga kita punya kekuatan, kita punya fisik yang kuat sehingga kita bisa membantu dengan kekuatan fisik kita. Orang menyebut, aduh terima kasih ya, bagus sekali dan mulia sekali. Padahal kekuatan bukan milik kita semuanya, itu adalah karena anugerah dari Allah. Kita punya harta, dititipin harta, itu juga titipan dari Allah, sehingga kita akhirnya kita bisa, orang lain bisa menunjukkan rasa terima kasihnya kepada kita. Terima kasih atas bantuannya. Begitu Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya, maka hakikat pujian itu hanya milik Allah. Maka apapun yang ada dalam diri kita ini titipan dari Allah. Allah kasih titipan kepada kita fisik yang kuat, fisik yang elok. Allah titipkan kepada kekuasaan, bisa jadi Allah bisa titipkan harta, Allah titipkan keluarga, dan seterusnya. Nah, ketika kita mendapatkan pujian, maka kita langsung menyadari, enggak, ini semuanya hanya titipan dari Allah. Nah, kesadaran bahwa sesungguhnya yang mempunyai segala sesuatu ini adalah Allah, ini akan memunculkan satu sikap hamid di dalam diri seseorang. Yang kedua, Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain, dalam surat Hud ayat ke-73, rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Kasih sayang Allah, rahmat Allah dan keberkahan Allah untuk kalian semua dan juga untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya innahu hamidum majid, Allah itu maha terpuji dan majid, maha mulia. Nah, Allah sandingkan lagi bahwa Allah senantiasa memberikan rahmat. Di ayat yang lain Allah itu menyebutkan begini, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Maka disebabkan al-ayah, maka disebabkan rahmat kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada kamu sekalian, maka menjadi lembutlah hati dan pikiran seseorang. Nah, dari situlah maka muncul rasa cinta. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Tapi sekiranya Allah tidak memberikan rahmat kepada seseorang, maka yang terjadi manusia itu keras kepala, keras hatinya, susah diatur, maunya sendiri, egonya menguasai dirinya. Maka ketika di tengah masyarakat ada orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, kedamaian, itu karena memang mereka dilimpahi rahmat dari Allah. Tapi kalau ada orang yang senangnya itu permusuhan, kebencian dan lain sebagainya, itu karena memang Allah tidak sedang memberikan rahmat kepadanya. Maka semestinya ya udah didoakan saja supaya Allah turunkan rahmat kepadanya.
Bisa jadi itu akan menimpa di tengah keluarga kita, atau di tengah pertemanan kita, persahabatan kita, atau di kantor kita, atau di tengah masyarakat. Maka memahami tentang fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, kok seseorang susah banget diatur, itu karena memang dia lagi jauh dari rahmat Allah. Kok orang itu senengnya itu banyak uring-uringan, hanya marah, hanya malah bermusuhan atau malah tawuran. Ini memang orang jauh dari rahmat Allah. Dan Allah bukan hanya rahmat, Allah berikan barokah. Setelah diberikan rahmat, maka Allah berikan barokah untuk kamu sekalian, dan itu terbukti pada Ahlul Bait, innahu hamidum majid. Maka itu Allah itu begitu mulianya, maha terpuji Allah, punya rahmat, punya barokah dilimpahkan kepada kita semua. Maka kita menyadari betul bahwa Alhamidnya Allah itu meliputi di dalam kehidupan ini. Linukhrijan nasi minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratul azizil hamid. Allah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan ilan nur menuju kepada cahaya. Biizni rabbim, itu semuanya adalah atas izin Allah, sehingga dia berada di ila siratul azizil hamid, berada di jalan Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, maha terpuji. Jadi seseorang seringkali berada dalam kegelapan pikiran, sehingga tidak jelas betul. Orang kalau berada dalam kegelapan itu nggak jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Itu karena memang dia berada dalam kegelapan. Dan Allah lah yang berkenan untuk mengeluarkan seseorang kepada keadaan yang terang benderang, sehingga jelas betul. Kita bisa menghadapi, melihat segala sesuatu dengan sangat jelasnya. Oh, ini yang benar, ini yang salah. Oh, ini yang haram, oh ini yang halal. Ini menjadi penting di dalam kehidupan ini. Maka dan Allah Subhanahu wa taala janjikan, karena semuanya sumbernya dari Allah, makanya Allah itu Al-Hamid. Itu Al-Hamidnya Allah itu yang mengeluarkan kita semuanya berada dalam pikiran yang kusut, dalam suasana yang tidak menentu. Maka oh iya ya, kita ingat bahwa Allah itu Al-Hamid, maha terpuji. Untuk padahal kita ini siapa, tapi kita bisa menuju kepada Allah. Ya Allah, saya berada dalam kegelapan ini. Apa yang terjadi kalau manusia itu tidak diarahkan oleh Allah ilan nur, ke dalam suasana yang terang? Maka mereka bergelimang dosa, kesalahan itu, dan itu ibarat berada dalam kubangan. Dia nggak akan keluar dari kubangan itu, terus dan terus. Satu saat baru dia akan menyadari, oh iya, saya berada dalam kegelapan selama ini. Maka jangan kita punya pikiran begitu melakukan kesalahan nggak ketahuan itu dikira wah aman kita. Enggak, bukan begitu. Itu hanya Allah menangguhkan saja. Maka yang bagus adalah begitu melakukan kesalahan terus menyadari, oh iya ini salah ya, saya harus segera memperbaiki. Karena banyak pihak yang merasa bahwa begitu berada dalam kegelapan itu merasa nyaman, nggak ketahuan, nggak terdeteksi, ini wah aman-aman saja. Ini berarti dia belum tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau, melihat, memperhatikan, baru nanti akhirnya akan ditunjukkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala, wahudu ila thayyibi minal qaul wahudu ila siratul hamid. Dalam surat Al-Hajj ayat
24, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan petunjuk kepada kamu sekalian sehingga bisa berucap dengan baik dan benar, bisa berkata dengan baik dan benar. Wahudu ila siratul hamid, dan dengan hidayahnya dialah yang memberikan petunjuk kepada kamu sekalian sehingga engkau berada di jalan yang terpuji. Begitu hal hamidnya Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang itu kalau begitu memang ya, adakah segala sesuatu dalam kehidupan ini yang tidak ada campur tangannya Allah? Enggak ada. Semuanya pasti ada campur tangannya Allah. Karena memang dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Bahkan yang sesungguhnya pada hakikatnya Allah sudah menuliskan di Lauhil Mahfuz apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami dan yang akan kita jalani. Kalau hari ini kita berada di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, itu karena memang dulu, sejak dulu memang Allah sudah catat tanggal 20 Oktober kita bertemu di tempat ini, kita bersama-sama di tempat ini, itu semuanya sudah ada tulisannya di Lauhil Mahfuz sana. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah. Tapi kalau yang memang tidak dikehendaki oleh Allah untuk berada di tempat sini, ya ada saja sesuatu yang akhirnya nggak kumpul di sini, tidak bersama dalam majelis ilmi ini. Karena ini dialah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang itu bisa berkata dengan baik dan benar itu juga karena hidayah Allah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita bisa merasakan betapa setiap kali kita mau presentasi itu kita berdoa mohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan, bimbingan. Saat kita mau ujian, kita minta kepada Allah, ya karena memang Allah itu punya segalanya, bisa memudahkan, bisa melancarkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-64 Allah juga nyatakan, ya, kepunyaan Allah apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sesungguhnya dialah Allah Ghaniyun, dia yang punya semuanya, dan Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha Ghaniyun Hamid. Siapa saja yang berterima kasih kepada Allah, maka sesungguhnya dia itu sedang berterima kasih kepada dirinya. Siapa yang mengingkari atas segala karunia dari Allah, sadari fa innallaha ghaniyun hamid, sesungguhnya Allah itu yang punya segalanya. Dan seringkali saya sampaikan bahwa dalam kajian tentang tauhid itu sesungguhnya kita sendiri saja ini juga milik Allah. Maka kapan saja ya Allah akan panggil, nah itu hak Allah, karena bukan hanya milik Allah, tapi Allah berada dalam penguasaan Allah. Kapan saja, di mana saja, kalau Allah berkehendak dipanggil, panggil, begitu. Bahkan anggota tubuh kita ini itu juga mengikuti aturan Allah daripada maunya kita. Maunya kita ini, kita semakin menua, bertambah umur itu mestinya semakin kuat maunya kita. Tapi yang terjadi, bertambah umur itu nanti ya tadinya dari lemah terus kuat, terus nanti melemah kembali. Pada posisi umur 60 sudah mulai berkurang. Penglihatannya sudah mulai berkurang, harus pakai kacamata. Saya sudah 60 tahun, jadi saya sudah merasakan, iya ya, ternyata tenaga kita nggak seperti dulu.
Nah, jadi kemampuan kita itu juga terus dikurangi. Ya maunya kita nggak begitu. Maunya kita rambut terus tetap hitam, tapi coba ada bapak-bapak kita itu yang bertambah umur ya akhirnya memutih juga. Disemir udah bilangin, rambut kamu harus hitam terus loh. Nah, tetap aja keluarnya putih. Karena memang ternyata iya kita ini juga berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersyukur kepada Allah sesungguhnya dia telah menyadari tentang rasa syukur untuk dirinya. Maksudnya kok orang bersyukur kepada Allah sesungguhnya dia mensyukuri untuk dirinya sendiri. Iya, orang bersyukur kepada Allah itu imbasnya kepada dirinya, dampaknya kepada diri sendiri. Karena Allah sudah nyatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmatku maka aku akan tambahkan kenikmatan kepadamu dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Maka orang bersyukur kepada Allah itu sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena hakikatnya ya Allah itu enggak butuh tentang pujian, sanjungan, itu enggak butuh. Kenapa? Ya, karena Allah sudah punya semuanya. Wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan hidayah Allah lah, petunjuk dari Allah lah, seseorang itu selalu berada di jalan kebenaran. Ya kita sih pengennya selalu berada di jalan yang benar, sehingga prestasi kita juga gemilang, kita selamat, kita tugas dimanapun kita selamat, sampai selesai tugas kita selamat, tidak ada halangan apa-apa, tidak ada sandungan, tidak ada tuntutan hukum dan lain sebagainya. Kita pengennya selamat. Kalau seorang selalu berada di jalan yang benar, ya insya Allah akan selamat. Karena begitu banyak orang-orang yang dalam hidupnya akhirnya nggak selamat. Ya, karir dibangun dengan jerih payah, dengan segala cara upaya sudah dilakukan, pada akhirnya dia harus gagal. Oleh karena itu ingat, yahdi ila siratil azizil hamid. Hidayah Allah itu yang akan membimbing kepada seseorang untuk selalu berada di jalan kebenaran. Dan Allah itu menunjukkan kalau sudah berada, kalau bicara tentang hidayah dan jalan kebenaran itu, Allah menunjukkan sifat al-aziznya. Allah itu maha perkasa. Artinya Allah bisa memaksa seseorang untuk berada di jalan yang benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga ya, bisa membiarkan seseorang berada di jalan yang tidak benar, dan Allah memilih sebenarnya. Pengennya Allah itu manusia ini selalu berada dalam kebenaran. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Sekalian manusia, kamu sekalian itu sesungguhnya butuh kepada Allah. Ingat, kamu sekalian itu butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu yang maha mempunyai segala sesuatunya, dan Allah itu maha terpuji. Jadi kita meminta kepada Allah karena kita memang butuh segala sesuatu yang kita butuhkan ini, memang kita pinginnya dimudahkan oleh Allah. Kita pingin pendidikan lancar, selesai, sukses. Minta kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Kita minta supaya keluarga kita selalu dalam keselamatan, minta juga kepada Allah. Keluarga kita supaya tetap terkendali, mintanya juga kepada Allah. Supaya terus ke depannya kita semakin baik, kita juga minta kepada Allah. Dan karena itu kita memang butuh.
antumul fuqara ilallah. Sesungguhnya kamu sekalian itu butuh kepada Allah. Karena kita itu memang butuh kepada Allah, jangan kita menodai hubungan kita kepada Allah. Dzuribat 'alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Al-ayah. Kamu sekalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang sesungguhnya kecuali kamu sekalian senantiasa menjaga hubungan yang baik, hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi hubungan kepada Allah itu harus dijaga dengan baik. Dan Allah sudah memberikan tata cara gimana caranya kita supaya hubungan kita kepada Allah itu baik. Maka setiap waktu-waktu tertentu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi dalam hidup ini kita sudah dibikin timer sama Allah. Ayo waktunya bangun sholat subuh, siang setelah kita memenuhi selera kita, melaksanakan tugas keseharian kita dan lain sebagainya, terus ayo kembali lagi kepada Allah, terus sholat duhur, terus sholat asar, sholat maghrib. Ini bagian dari Allah pingin hubungan baik itu kepada Allah itu tetap terjaga. Karena dengan begitu maka kita itu tidak merasa sungkan. Kita mau minta kepada Allah itu sungkan. Kenapa? Saya seharian nggak sholat itu. Terus kalau sudah begitu, ya maka segera menuju kepada ampunannya Allah. Terus diperbaiki kembali hubungan kepada Allah. Wa walladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yansur rahmatu wa wal waliyul hamid. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-28 Allah nyatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan setelah kamu sekalian itu berputus asa. Kalau dalam satu kesempatan tertentu seseorang itu, waduh ini panas, kemarin tuh beberapa bulan yang lalu panas, berharap hujan, kasih hujan, aduh sekarang hujan terus. Dialah Allah yang menaburkan rahmat bagi kamu sekalian, dan dialah penolong bagi kamu sekalian. Kalau sekiranya ada sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan, minta tolong kepada Allah. Kalau sekiranya segala sesuatu itu mengancam dalam kehidupan kita, minta tolongnya juga kepada Allah. Allah sudah menyiapkan semuanya. Dan Allah mengingatkan, wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyul hamid. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-6, siapa saja yang berpaling dari Allah, maka sesungguhnya ingat, sesungguhnya Allah itu yang punya semuanya ini, dan dialah yang maha terpuji. Jadi kalau orang itu sampai berpaling dari Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang mulai berpaling dari Allah, berpaling dari mengingat Allah, maka Allah akan jadikan kehidupannya ini menjadi sempit pikirannya, sempit hatinya, sehingga segala sesuatu menjadi susah, menjadi sempit. Karena itulah lewat mimbar yang singkat ini kita mengenal Allah Al-Hamidnya. Allah menjelaskan di dalam firman-firmannya agar kita ini bisa selamat. Karena itu kemaha terpujian Allah. 45. Maka dari itu marilah kita bersama-sama dengan kita mengenal Allah Al-Hamid, maka begitu banyak anugerah yang diberikan oleh Allah, dan hakikatnya semuanya milik Allah. Maka kita tinggal minta kepada Allah, mohon kepada Allah dengan cara kita selalu menjaga hubungan yang baik dengan Allah supaya kita nggak merasa sungkan. Dengan begitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan untuk memenuhi segala kebutuhan bagi hambanya ini.